Pertama, ukhuwah Islamiyah itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada nilai materi yang mungkin Anda bisa raih dalam kehidupan. Karena itu mohon evaluasi baik-baik. Jika sampai malam ini harta Anda cukup lebih daripada apa yang orang lain dapatkan, maaf, rumah cukup luas, kendaraan cukup bagus dan sebagainya, tapi hubungan Anda dengan orang lain atau minimal keluarga Anda masih belum baik, saran saya perbaiki itu, karena nilainya di sisi Allah sangat jauh berbeda. Coba cek, jangan jauh-jauh dulu, mohon maaf ya, cek keluarga besar kita, hubungan dengan saudara, hubungan dengan paman, dengan adik, orang tua dan sebagainya. Maka selesaikan malam ini, boleh jadi itulah yang bisa meringankan kehidupan aktivitas kehidupan harian kita. Itu satu. Yang kedua, Allah sudah memberikan gambaran dalam Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah diantaranya bukan sekedar mendekatkan kita dengan Quran dan Sunnah secara fisik, tapi bisa merubah keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Tiga, salah satu keadaan yang lebih baik itu adalah hadirnya sifat persaudaraan di antara umat Islam seperti Aus dan Khazraj pernah dipersaudarakan. Keempat, Al-Quran memberikan satu pelajaran yang besar dengan mengangkat sebuah kisah bahwa maaf, Aus Khazraj punya permusuhan yang sangat dalam 120 tahun, tapi Quran turunkan manhaj bisa menyatukan mereka. Sifat yang sangat buruk bisa disatukan dengan kalimat yang luar biasa. Maka Al-Quran malam ini mengajak kepada kita, jika Aus dan Khazraj saja bisa bermusuhan dalam tempo yang cukup panjang, kenapa kita yang tidak mencapai level itu tidak saling berdekatan dengan suasana yang terbaik? Kemudian yang kelima, ini bagian yang terakhir, kebaikan dan persaudaraan itu hanya bisa dihadirkan dengan tali Allah, hablullah, yang teraktualisasikan dalam nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu kita mesti meyakini semua isi Al-Quran. Yang kedua, komitmen mengamalkannya dengan penjelasan para ulama, dan caranya dibagi dua bagian. Saya akhiri bagian pertama, tinggalkan semua anasir-anasir yang bisa menghadirkan perpecahan dalam kehidupan, seperti sifat dan sikap yang buruk, dari saling mencela, saling menggunjing, gibah, pertengkaran, segala hal yang menjurus pada itu semua. Dan yang kedua, ini yang belum kita bahas, tapi saya percepat dengan kalimat yang singkat, tingkatkan kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah, terkhusus kesolehan yang bisa dilakukan dengan cara berjamaah. Dan itulah yang bisa menguatkan saf di antara kita. Karena itulah Allah menurunkan praktek-praktek ibadah dengan cara menghimpun umat-umat Islam supaya bisa saling bertegur sapa dan menguatkan di dalamnya. Cara paling gampang, secara singkat adalah cara penundaan sholat. Setiap menyebutkan kalimat sholat, rata-rata di Quran banyak disebutkan dengan kalimat berjamaah, yuqimun, aqimu, dan seterusnya. Ini menunjukkan kalimat-kalimat jamaah banyak. Dan sholat berjamaah dari kata al-jam'u. Jam'u artinya berkumpul, mengikat, dan saling memperhatikan. Di Allah ketika mengundang kita berjamaah bukan cuma sekedar datang, sholat, dan bubar. Ada di situ hal yang sangat indah. Datang, kenali siapa yang hadir di samping Anda, ikat persaudaraan, dan saling perhatikan dengan yang lainnya. Tidak pernah ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya dan kenal satu dengan yang lainnya. Karena itu saya mengajak pada kita semua, ayo kita tepikan hal-hal yang bisa menghadirkan perselisihan di antara kita. Kalau ada perbedaan kita dudukan, kalau tidak sepakat tidak ada masalah. Kita bisa mengambil kalimat Imam Asy-Syafi'i ketika beda pendapat dengan kawannya, beliau genggam tangannya, beliau katakan, kita bisa beda pada pandangan ini, tapi perbedaan ini tidak mengharuskan kita kemudian untuk saling bermusuhan. Kita bisa jadi saudara sekalipun pandangan kita bisa berbeda. Saya ulangi, beliau sampaikan, kita bisa beda dalam pandangan tentang masalah ini, tapi perbedaan ini tidak harus menjadikan kita terputus tali persaudaraan. Beliau genggam tangan temannya, beliau kemudian berjalan bersama-sama. Bahkan yang paling hebat, beliau bisa saling mengajar dan belajar dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun keduanya punya pandangan-pandangan yang kadang tidak sama. Imam Asy-Syafi'i, imam besar, keturunan Nabi, hafal Quran, hafal banyak hadis, orang yang sangat soleh. Demikian Imam Ahmad bin Hanbal. Keduanya punya pandangan berbeda, tapi bisa berjalan bersama dan bersaudara. Anda bukan jadi imam besar, jadi makmum kadang-kadang, hafal Quran juga belum, hadis belum banyak yang didalami. Kenapa cuma masalah beda sedikit yang kita belum paham dan kita berselisih? Karena itu saya ingin mengajak, mari kita bersama-sama, jangan sampai perbedaan paham di antara kita membuat kita tidak bisa saling minum teh bersama.